Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan arah kebijakan pendidikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terhormat Ibu Ketua Komisi 10 DPR RI, beserta anggota Komisi 10 yang membersamai kita pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, para pejabat eselon 1 di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, seluruh peserta rapat koordinasi, dan juga para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Tuhan yang Maha Esa yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara evaluasi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk landasan kebijakan pada tahun 2025. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia dan juga beberapa kepala daerah yang kami undang secara khusus untuk memberikan pengalaman mereka dalam melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Acara ini kami maksudkan sebagai bagian dari upaya kami untuk memperbaiki kinerja atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Dua isu utama yang kita bahas pada acara evaluasi ini, yang pertama terkait dengan kebijakan Yonasi dan PPDB, dan yang kedua tentang kebijakan guru P3K. Ini merupakan dua isu yang memang menjadi polemik di masyarakat. Bahkan isu itu sudah mengemuka sebelum saya serah terima jabatan dengan Mas Nadiem Anwar Makarim. Tetapi ini juga menunjukkan bagaimana perhatian masyarakat terhadap pentingnya kebijakan dan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Satu hal yang ingin kami tekankan pada kesempatan ini sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan program Astacita, kami berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Ini merupakan arah besar agar setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Ada dua aspek penting dalam kaitan pencapaian visi ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan konstitusional di dalam kami melaksanakan tugas dan amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang kedua adalah aspek-aspek strategis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di masyarakat.
persoalan yang berkaitan dengan PPDB, zonasi, dan P3K merupakan wilayah strategis untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Demikian halnya dengan P3K juga bagian dari upaya kami bagaimana agar para guru dapat bekerja dengan sebaik-baiknya memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Banyak hal yang memang harus kita lihat kembali dari kebijakan itu. Tetapi yang ingin kami tegaskan pada kesempatan ini terkait dengan zonasi pada khususnya, tentu ada spirit dan filosofi yang mendasarinya. Zonasi menjadi kebijakan strategis untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Selain itu, zonasi yang di situ terdiri atas murid-murid dari berbagai kelas sosial juga dimaksudkan agar terjadi proses integrasi sosial di antara para murid di lingkungan atau di wilayah tertentu. Sekolah adalah tempat di mana terjadi pertemuan murid dari berbagai macam latar belakang atau menjadi tempat terjadinya meeting point, tapi juga menjadi tempat di mana keindonesiaan dan kepribadian mereka berkembang. Sekolah dalam hal ini berfungsi sebagai proses pelayanan pendidikan yang memungkinkan terbangunnya keindonesiaan tanpa meninggalkan identitas kepribadian mereka sebagai putra-putri di daerah masing-masing. Sekolah pada konteks ini menjadi tempat terjadinya melting point, yang dengan itu maka kita memiliki integrasi yang kuat di antara anak-anak bangsa. Kekuatan kita sebagai bangsa tentu ditentukan oleh bagaimana kohesivitas sosial dan integritas serta integrasi sosial itu terbangun dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka evaluasi ini kami selenggarakan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermakna, masukan-masukan penting dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas pendidikan yang berkecimpung langsung dalam melaksanakan dua kebijakan tadi. Ini juga bagian dari upaya kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk dalam masa 1 bulan ini mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak, sehingga kami dapat memiliki informasi yang komprehensif, informasi yang memungkinkan kita mengambil kebijakan dengan seksama dan bermanfaat untuk semua. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami di tengah padatnya kegiatan beliau, dan juga kami mengharapkan agar Bapak Wakil Presiden dapat memberikan arahan kepada para peserta rapat evaluasi ini dan sekaligus juga membuka secara resmi untuk acara kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.